masih dikasih napas selama kaki bisa menopang badan. Kalau ibu masih tetap untuk berusaha. Ada satu warung sederhana yang mungkin bagi sebagian orang hanya tempat untuk mengisi perut. Namun bagi sebagian orang lainnya, tempat itu pernah menjadi penyelamat di masa-masa sulit. Warung itu milik seorang ibu yang akrab dipanggil Ibu Patimah. Beliau berasal dari Bali. Perjalanan hidup membawanya merantau ke Jakarta hingga akhirnya menetap di Bandung. Di sanalah beliau membangun usaha nasi ayam betutu dari nol. Pelanggannya terus bertambah, dagangannya laris, kehidupan pun perlahan membaik. Namun ada satu hal yang membuat beliau berbeda. Saat ada anak kos yang belum mendapat kiriman dari orang tuanya, beliau tetap mengizinkan mereka makan. Saat ada mahasiswa yang kesulitan membayar kuliah atau biaya hidup, beliau sering membantu tanpa banyak bertanya. Bagi beliau, rezeki bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk dibagi kepada mereka yang sedang membutuhkan. Beliau tidak pernah menghitung berapa yang telah diberikan. Yang beliau yakini hanya satu, suatu saat kebaikan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Namun hidup memang penuh kejutan. Suatu hari beliau mengalami musibah. Beliau tertabrak sepeda motor. Pelakunya bertanggung jawab hanya sebatas kemampuannya. Dan hingga hari ini tidak pernah ada klarifikasinya lagi. Akibat kecelakaan itu, beliau harus menjalani perawatan hampir 3 tahun lamanya. Warung yang biasanya ramai terpaksa tutup. Keadaan ekonomi pun berubah. Dari yang dulu mampu membantu banyak orang, di saat itu justru beliau yang harus berjuang menghadapi berbagai kesulitan lainnya. Di titik seperti itu, banyak orang mungkin memilih menyerah, tetapi tidak dengan Ibu Patimah. Beliau percaya selama napas masih diberikan, harapan juga masih ada. Ya, sebagai manusia kan hidup itu kan berjalan terus. Kita butuh makan, butuh ya sehat. Gimana pun juga perlu sehat, karena orang sehat itu kan butuh makan, Pak, gitu. Jadi masih dikasih napas selama kaki bisa menopang badan. Kalau ibu masih tetap untuk berusaha. Meski tubuh belum sekuat dulu, semangatnya tidak pernah ikut jatuh. Sedikit demi sedikit beliau kembali menata hidup, membuka warung lagi, menyiapkan masakan dengan tangan yang sama, dan melayani pembeli dengan senyum yang tidak pernah berubah. Awalnya memang tidak mudah, semua harus dimulai lagi dari awal. Tetapi beliau tidak berhenti, beliau terus bertahan, terus berusaha, dan terus percaya bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan. Melihat kisah beliau, saya jadi teringat bahwa kehidupan memang berputar. Kadang kita berada di atas, kadang kita harus merasakan berada di bawah. Tetapi yang menentukan bukan seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita memilih untuk bangkit. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan tidak selalu dibalas oleh orang yang sama, tetapi kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali pada waktu dan cara yang mungkin tidak kita duga. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti berjuang hanya karena pernah jatuh. Selama kita masih diberi kesehatan, masih ada kesempatan untuk memulai kembali. Semoga kisah Ibu Patimah mengingatkan kita semua bahwa kekuatan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan tetap memiliki hati yang baik meskipun berkali-kali diuji kehidupan. Karena pada akhirnya, yang dikenang bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan.